Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia. Pada kesempatan ini saya akan memaparkan tugas koneksi antar materi modul 2.3 coaching dalam supervisi akademik. Perkenalkan, saya Norma, calon guru penggerak angkatan 9 dari SDN 103 Impres Hasanuddin Kabupaten Maros, bersama Ibu Sri Rahyani, pengajar praktik, dan Bapak Fasilitator Bapak Asrullah. Selanjutnya adalah tujuan pembelajaran khusus, di mana calon guru penggerak menyimpulkan dan menjelaskan keterkaitan materi yang diperoleh dan membuat refleksi berdasarkan pemahaman yang dibangun selama mempelajari modul 2 dalam berbagai media. Sebuah pertanyaan pemantik, bagaimana peran Anda sebagai seorang coach di sekolah dan keterkaitannya dengan materi sebelumnya di paket modul 2, yaitu pembelajaran berdiferensiasi dan pembelajaran sosial emosional. Jawabannya yaitu prinsip coaching dapat diterapkan jika kepala sekolah memiliki pengetahuan tentang coaching dalam supervisi akademik dan mengaplikasikannya kegiatan supervisi tidak hanya bertujuan sebagai penilaian guru, namun supervisi harus dijadikan sebagai sebuah cara untuk meningkatkan kompetensi akademik guru, sehingga tidak hanya melakukan observasi kelas saja, tetapi terus ada percakapan pra-observasi kepala sekolah, di mana harus mendiskusikan perencanaan yang akan dilakukan oleh guru. Sedangkan pada saat observasi, kepala sekolah wajib memberikan umpan balik atau tindak lanjut terkait pelaksanaan observasi yang dilakukan oleh guru di kelas. Konsep atau praktik baik yang dilakukan dari modul yang lain yang telah dipelajari. Yang pertama, modul 2.1 dalam pembelajaran berdiferensiasi, murid dikelompokkan berdasarkan kebutuhan belajarnya untuk memaksimalkan potensi siswa. Begitu pula dalam kegiatan coaching, coach harus memaksimalkan potensi coachee agar dapat menemukan sendiri solusi atas masalah yang dihadapi. Selanjutnya, modul titik 2 atau pembelajaran sosial emosional, terdapat teknik stop dan mindfulness yang digunakan agar suasana menjadi lebih tenang dalam berbagai kegiatan coaching. Seorang coach bisa menerapkan kegiatan tersebut agar dapat fokus dan terwujud kehadiran penuh pada saat melakukan coaching. Pertanyaan kedua adalah keterkaitan coaching dengan pengembangan kompetensi sebagai pemimpin pembelajaran. Coaching dalam supervisi akademik dapat berpengaruh dalam terwujudnya pemimpin pembelajaran yang berpihak pada murid, yang merupakan hal yang sangat penting untuk diterapkan di lingkungan sekolah. Untuk menjadi pemimpin pembelajaran harus memahami perkembangan murid secara menyeluruh, tidak hanya aspek kognitif namun juga harus memahami karakter sosial emosional murid. Dengan demikian, tujuan supervisi akademik untuk mengembangkan kompetensi guru agar dapat meningkatkan kinerja dan terwujudnya pembelajaran yang berpihak pada murid. Berikutnya adalah menganalisis tantangan yang sesuai dengan konteks asal calon guru penggerak, baik tingkat sekolah maupun daerah. Tantangan pertama atau yang terberat adalah menyeragamkan pemahaman tentang coaching dalam supervisi akademik kepada komunitas sekolah. Yang kedua, supervisi akademik hanya dijadikan sebagai penilaian rutin kepala guru dan seharusnya dapat dijadikan pedoman peningkatan kompetensi seorang guru. Selanjutnya adalah memunculkan alternatif atau solusi terhadap tantangan yang diidentifikasi. Alternatif solusi yang dapat dilakukan bisa dimulai dengan melakukan solusi kepada seluruh komunitas di sekolah saat bagi kegiatan rapat, sehingga memiliki pandangan dan persepsi yang sama tentang makna supervisi akademik. Yang kedua adalah solusi dengan memberikan contoh praktik coaching dalam kegiatan supervisi akademik melalui berbagai media informasi yang mampu diakses oleh komunitas sekolah. Dan berikutnya, membuat keterhubungan. Yang pertama adalah pengalaman masa lalu. Sebagai seorang guru, supervisi selalu kita dapatkan dari kepala sekolah, namun kegiatan supervisi tersebut hanya sebatas menjalankan kewajiban tanpa saya ketahui apa makna supervisi. Sebenarnya, tanpa adanya kegiatan pra-observasi dan pasca observasi, sehingga hanya sebatas pemberian nilai oleh kepala sekolah dan pengawas. Bagaimana penerapannya di masa mendatang?
Kedepannya, saya berharap kegiatan supervisi bukan merupakan sebuah beban, namun wajib dijadikan sebagai peningkatan kompetensi guru dalam bidang akademik. Dengan menggunakan prinsip coaching, yaitu kemitraan, proses kreatif, dan memaksimalkan potensi. Sekian dulu pemaparan saya mengenai koneksi antar materi modul 2.3, yaitu coaching dalam supervisi akademik. Terima kasih, teruslah tergerak, bergerak, menggerakkan. Salam guru penggerak.